sahabat Rumah Belajar Indonesia, kegiatan hari ini merupakan kegiatan terakhir yang harus saya lakukan, mengingat pada hari kemarin direncanakan akan berbagi praktik dengan 5 sekolah, tetapi 1 sekolah tidak hadir bersama dengan kami. Maka hari ini saya kembali ada berbagi praktik baik dengan mereka. Di tempat ini kami ditugaskan untuk berbagi dan berkolaborasi. Dan nanti bapak-bapak saya mintakan waktu untuk saat untuk sama-sama dengan saya ada dalam kegiatan berbagi dan berkolaborasi. Nanti saya akan mengajak bapak-bapak sekalian untuk berdoa dan menerima sesuatu yang kita. Bapak-bapak, di kegiatan ini saya akan memulai dengan mempertontonkan satu video untuk bapak-bapak sekalian. Anak-anak masih ada yang menjelaskan? Ada yang bertanya? Bagaimana ya supaya video yang saya pertontonkan kepada bapak bertiga itu saya mengajak bapak-bapak untuk mengingat di kelas. Apakah itu masih terjadi di kelas kita? Itu ada yang tujuan yang nantinya saya harapkan ini menjadi bagian kita bersama. Yang pertama itu bapak-bapak nantinya dapat memanfaatkan portal Rumah Belajar sebagai sumber belajar selain dari buku, selain video dari YouTube. Kemudian tujuan yang kedua, bapak-bapak juga dapat memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Ini 2 tujuan yang dapat bapak-bapak itu capai melalui 2 kegiatan, melalui kegiatan yang saya buat di saat ini. Nah, bapak-bapak terkait dengan pembelajaran inovatif itu di kegiatan pembatik, dan untuk melihat modelnya, bapak-bapak boleh akses di laman sibatik.kemdikbud.go.id/inovatif. Bapak-bapak boleh buka di Chromebook itu untuk melihat model-model pembelajaran yang dapat bapak-bapak adopsi nantinya dalam kegiatan belajar. Silakan dibuka saja. Jadi bapak-bapak boleh login sebagai tamu saja supaya tidak bisa. Itu ada sejumlah model pembelajaran. Ya, jadi ada model pembelajaran cross-sector learning, game-based learning, dan model pembelajaran lainnya. Kita kembali ke slide kita. Jadi saya cantumkan di sini ada beberapa model, ada project-based learning, ada game-based learning, dan juga gabungan dari discovery, inquiry learning. Nah, kaitan dengan model-model pembelajaran ini bapak bertiga, model pembelajaran inovatif, maka saya dalam mengikuti kegiatan pembatik ini sudah menerapkan model pembelajaran inovatif di kelas saya. Jadi bagaimana saya menerapkan itu, bagaimana saya mengajarkannya kepada para siswa, itu sudah ada di 2 laman ini. Jadi yang pertama itu sudah ada di akun YouTube saya, dan juga yang kedua itu media pembelajarannya itu sudah ada di portal Rumah Belajar. Dan nanti sebentar saya akan tunjukkan di bapak bertiga, ada yang sudah saya upload di portal Rumah Belajar dan juga sudah diinstal dalam akun. Jadi ini yang berikutnya bapak bertiga saya mau menunjukkan, saya mau berbagi mengenai pembelajaran inovatif yang sudah saya terapkan di kelas saya. Oke, ini kegiatan pembelajaran terhadap siswa kelas 6. Jadi ini dari kelas 6. Teori seperti ini anak-anak akan pilih di generik. Ya, jadi bapak-bapak boleh memilih di generik ini. Ya, diklik dia. Nah, di peragaan ini anak-anak akan melihat itu jawabannya bagaimana. Dia akan klik ini, bapak bertiga dia akan klik ini, kemudian anak panahnya menuju ke jawaban ini. Ya, nah ini jawabannya negatif 5. Iya, jadi
Ini negatif 3 kurang 2, sudah sama dengan berapa? Anak-anak tahu jawabannya ini. Sudah? Sudah? Ini jawabannya, negatif 5. Kalau ketiga, di pelaksanaannya, itu pembelajaran yang itu saya lakukan itu sudah mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak-bapak, itu pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang ketika dilakukan itu harus melihat kebutuhan dari para siswa. Nah, di sana ada beberapa strategi yang dilakukan dan salah satu yang sudah saya tampilkan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, dalam hal ini diferensiasi proses. Jadi di sana saya sudah melakukan pendampingan kepada beberapa anak. Kalaupun misalnya seperti yang bapak-bapak lakukan tadi, Pak Guru, ini itu tidak itu ada jawabannya karena itu anak panahnya itu di garis hanya sampai di sini. Itu saya itu ajak dia untuk klik di sana untuk melihat saya. Kemudian ada lagi yang lain, dia misalnya peragaannya itu tadi, dia bilangan pertama dia geser bola ungu, bilangan kedua juga dia geser bola ungu sehingga dia tidak menemukan jawabannya. Ataukah yang lain dia mau membuat soal juga, itu dia masih keliru. Itu ada tuntunan-tuntunan yang saya berikan di sana. Jadi itu diferensiasi proses yang sudah saya tunjukkan. Itu bapak-bapak yang saya lakukan untuk praktik pembelajaran, dan ini saya berbagi dengan bapak-bapak sekalian. Nah, yang berikut bapak-bapak, kalaupun bapak-bapak ingin itu melakukan pembelajaran yang sama dalam hal ini, itu bapak-bapak mau melakukan pembelajaran inovatif yang juga menggunakan media pembelajaran, maka dari Kementerian, dari Kemendikbudristek itu sudah menyediakan media pembelajaran yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh bapak-bapak sekalian. Nah, di mana itu tersedia? Ada di portal Ruang Belajar. Bapak-bapak ya, belum disetujui, maka saya klik ini menunggu. Ini adaptasi grup B. Ini selengkapnya. Nah, yang berikutnya, Bapak bertiga, kita ke tujuan yang berikut, itu Bapak-bapak selain memanfaatkan portal Rumah Belajar dan untuk memfasilitasi anak-anak, Bapak-bapak juga memanfaatkan yang kedua ini, namanya platform Merdeka Mengajar yang disingkat dengan PMM. Mengapa harus itu instan? Mengapa harus memanfaatkan ini? Gitu ya? Ya. Jadi saya mau menunjukkan ini latar belakang mengapa harus platform Merdeka Mengajar ini diperkenalkan kepada saya dan bapak-bapak, dan berikutnya harus dimanfaatkan. Mengapa harus platform Merdeka Mengajar kita ketahui, harus kita install dan juga kita manfaatkan. Nah, ini latar belakangnya. Sebagai guru, apa saya harus sekolah lagi untuk bisa belajar? Terus bagaimana menyampaikan pelajaran kepada anak didik kita itu supaya menarik, agar menarik untuk siswa. Kemudian latar belakang yang ketiga, apa saya harus menunggu pelatihan dari pusat? Bagaimana dan di mana saya bisa berbagi inspirasi dengan guru lain? Bagaimana saya bisa berbagi praktik baik dengan bapak-bapak tadi? Nah, ini wadahnya.